Perkenalkan, saya Nur Aini, mahasiswa gizi Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Surakarta. Selamat pagi teman-teman semua. Ya, ada yang tahu nggak kira-kira saya di sini mau ngapain? Nah, jadi saya di sini ingin mengajak teman-teman semua untuk ayo ceria. Apa sih ayo ceria itu? Ayo ceria itu ayo cegah remaja putri anemia. Nah, sebelumnya kira-kira teman-teman ada yang tahu nggak apa sih anemia itu? Ayo boleh tunjuk tangan siapa yang tahu anemia itu apa? Ya, jadi anemia itu adalah suatu keadaan tubuh di mana tubuh kekurangan nutrisi akibat jumlah sel darah merah yang terlalu sedikit atau di bawah jumlah normal. Nah, untuk jumlah anemia sendiri, mungkin dari teman-teman ada yang tahu berapa jumlah anemia di Indonesia, khususnya untuk remaja putri. Ya, jadi menurut data Riskesdas tahun 2018, di Indonesia terdapat sekitar 23% remaja putri yang mengalami anemia, dan tentunya itu bukan jumlah yang sedikit ya teman-teman. Bayangin aja kalau misal 1 juta, kalau misal remaja putri berjumlah 1 juta orang, 23%-nya udah banyak kan ya. Nah, untuk itu anemia merupakan masalah yang sangat urgent untuk segera ditangani. Nah, selanjutnya kira-kira teman-teman tahu nggak apa aja tanda-tanda dari anemia itu sendiri? Ya, jadi anemia itu tandanya ada 5 yang biasa kita ketahui, yaitu 5L: lemah, letih, lesu, mulai, dan lalai. Namun ada beberapa gejala juga yang bisa memberikan ciri kalau seseorang mengalami anemia. Contohnya pusing, pandangan berkunang-kunang, dan yang terakhir sesak nafas. Kenapa bisa pusing? Kenapa bisa sesak nafas? Balik ke definisi anemia tadi. Anemia adalah kondisi tubuh di mana tubuh itu kekurangan nutrisi akibat jumlah sel darah merah yang kurang. Jadi kenapa bisa pusing? Karena pasokan oksigen yang dibawa oleh sel darah merah berkurang, jadi bisa pusing, dan begitu pun juga sesak nafas. Seperti itu. Terus selanjutnya teman-teman ada yang tahu tidak anemia itu disebabkan oleh apa aja? Ya, jadi anemia itu disebabkan oleh yang pertama, kurangnya jumlah sel darah merah akibat konsumsi atau defisiensi zat gizi. Jadi karena kita kurang mengkonsumsi sumber zat gizi yang membantu pembentukan sel darah merah. Kemudian yang kedua itu karena adanya perdarahan serius. Jadi misal ada seseorang yang mengalami kecelakaan, kemudian dia terjadi perdarahan dan kehilangan banyak darah, dan dia juga bisa mengalami anemia. Kemudian yang selanjutnya adalah kelainan pada tubuh. Menurut WHO, seseorang yang memiliki kelainan seperti HIV/AIDS, kemudian TBC, yaitu penyakit infeksi kronis, itu juga bisa menjadi faktor seseorang tersebut mengalami anemia. Itu. Nah, makanan yang dianjurkan adalah menurut WHO yaitu makanan yang tinggi kandungan zat besi, asam folat, dan B12. Nah, apa aja sih makanan-makanan yang mengandung tinggi zat besi, asam folat, dan vitamin B12? Yaitu yang pertama adalah bayam. Kemudian yang kedua adalah daging merah. Yang ketiga adalah ikan segar. Dan selanjutnya adalah kedelai
kedelai, kacang-kacangan. Kemudian selanjutnya adalah telur. Kemudian selanjutnya adalah buah-buahan seperti alpukat, pisang, jeruk, seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah hati. Nah, untuk sayur sendiri idealnya setiap satu kali makan itu sekitar 75 sampai 100 gram untuk sayuran. Kemudian untuk sumber hewani seperti daging, ikan, telur, kemudian hati, idealnya adalah 50 sampai 60 gram dalam satu kali makan. Seperti itu. Untuk buah-buahan idealnya adalah 175 sampai 100 gram. Seperti itu. Nah, kemudian untuk ini adalah anjuran. Kemudian apa aja sih larangan yang harus kita jauhi ketika kita anemia? Ada beberapa seperti ini. Contohnya adalah sumber makanan atau minuman yang mengandung tanin seperti teh, kemudian anggur, kemudian kopi. Kenapa? Karena sumber makanan yang mengandung tanin akan menghambat zat gizi yang membantu dalam pembentukan sel darah merah seperti itu. Kemudian selanjutnya coklat, selai. Kenapa selai? Karena buah-buahan terlalu lama di proses atau dimasak. Kemudian selanjutnya ada gorengan dan sumber kalsium seperti itu. Kemudian kakak juga ada tips nih gimana teman-teman biar terhindar dari yang namanya anemia. Nah, tips yang pertama adalah ini teman-teman. Tips yang pertama adalah ayo mari kita cegah anemia dengan KAJI. Untuk K yaitu konsumsi makanan yang bergizi dan seimbang, yaitu menurut anjuran dari Kemenkes ya, sesuai dengan isi piringku. Kemudian A-nya adalah air putih yang cukup. Selain A-nya adalah air putih yang cukup. Kenapa air putih yang cukup? Air putih dapat membantu kita untuk agar tidak mengalami dehidrasi sehingga kita tidak lemas, letih, dan lain sebagainya. Kemudian jauhi larangan. Seperti yang tadi saya bilang ya, kalau kita udah makan sayuran, udah makan buah, udah makan yang sumber zat gizi, zat besi, asam folat, dan vitamin, tetapi kalau masih mengkonsumsi seperti teh, kopi secara bersamaan, maka sama aja sih. Jadi zat gizi tidak bisa terserap secara maksimal. Boleh kita mengkonsumsi kopi dan sebagainya, tapi mungkin dikurangi atau jangan bersamaan dengan makanan yang mengandung tinggi zat besi, asam folat, dan vitamin B12 tadi. Seperti itu. Kemudian intensif mengkonsumsi tablet tambah darah. Nah, kita remaja putri, kita mesti mengalami yang namanya period setiap bulannya. Nah, apa sih kegunaan intensif mengkonsumsi tablet tambah darah? Jadi untuk membantu meregenerasi sel darah merah kita yang terbuang ketika period tadi, ketika masa datang bulan. Kemudian untuk teman-teman yang sering mengalami anemia, periksa ke dokter. Jadi kita bisa berkonsultasi apakah anemia kita hanya sebatas ringan atau memang ada hal tertentu yang menyebabkan kita terjadi anemia. Seperti itu teman-teman. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin ditanyakan. Baik, jika tidak ada yang ingin ditanyakan, mungkin saya akan berbagi sedikit untuk teman-teman semua yang ada di sini. Mungkin bangsa yang kuat adalah bangsa yang bebas dari anemia. Sekian dari saya. Apabila ada salah kata saya mohon maaf.